Persoalan Pelabuhan Hiri, pandangan Anda sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Ternate Halbar bagaimana? Pelabuhan Hiri itu saya tahu bangun macet ya. Jadi dia kayak tersendat-sendat ya. Nah, ini lagi-lagi skala prioritas. Skala prioritas namun pada aspek sudut pandang. Sudut pandangnya digarisbawahi kalau semisal dermaga Hiri itu pelabuhan pada pelabuhan ya? Pelabuhan. Oke. Oh, saya pikir jembatan. Pelabuhan berarti kan nggak sampai ke sana, cuman butuh untuk estafet connecting aja. Oke. Aduh, gawat ya. Saya juga belum pernah sampai ke sana. Ini yang jadi persoalan. Dasar pikir, narasi besar tentang Hiri itu sendiri yang sampai hari tadi saya bilang tidak kuat. Kenapa? Sekarang kalau kita bicara pada aspek ini dermaga harus bangun, orang butuh connect. Jumlah penduduk di Hiri berapa? Di sini harus itu kebutuhannya berapa? Tapi negara punya kewajiban harus intervensi gimana caranya biar harus terkonek dengan baik. Ada transportasi yang nyaman, aman untuk masyarakat Hiri. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bersikap. Nah, mungkin dalam skala sisi anggaran, dalam sisi anggarannya itu prioritasnya, kalau kita bikin pelabuhan, sementara di sana orang tara banyak, apakah tara? Nah, ini yang harus lagi dikaji. Ini menarik nih pertanyaan. Kalau saya yang harus dibangun itu narasinya itu betapa pentingnya Hiri itu Pulau Hiri. Sehingga ada sering anggaran dari lembaga-lembaga terkait, entah dari kebudayaannya, dari pariwisatanya, dari PUPR-nya, sehingga terjadi gotong royong untuk bagaimana jembatan atau dermaga Hiri Ternate itu dia dapat diselesaikan tanpa terjadi penundaan karena kekurangan anggaran dan segala macam. Narasi tentang Hirinya itu yang harus diperkuat. Narasi tentang Hirinya itu contoh, kita ambil contoh ya. Kita bicara pariwisata dan budaya. Hiri sendiri adalah miniatur dari original people from Ternate. Original. Jadi culture-nya, dibicara dari budayanya, saya belum pernah ke Hiri ya, tapi saya yakin dan percaya di Hiri sana tuh masih utuh kulturnya tuh masih kuat, pasti terjaga, terawat dengan baik. Nah, ini yang harus dibangunkan museum kehidupan namanya. Museum inilah yang menjadi dasar bagaimana sering anggaran tadi antara Kementerian A, B, C, D, lembaga-lembaga terkait itu, atau donasi dari pihak ketiga pun itu bisa didorong untuk membangun museum. Kalau museum, berarti kan narasinya agak elegan, mendasar, kuat, menjadi catatan yang harus digarisbawahi oleh pemerintah kota, bahwa jangan kita melihat dari berapa sih jumlah penduduk di sana dan berapa sih kultur. Negara punya kewajiban, kota punya kewajiban untuk intervensi sehingga ruang konektivitas antara Pulau Hiri dan Jiko atau apapun itu terjadi dengan baik tanpa bangun sepenggal terus berhenti, anggarannya terbatas, alasannya ini itu. Nah, ini kan berarti kacamata kita terlalu sempit mungkin.
Jadi spektrumnya harus diperluas. Kita bicara akhir ini bukan hal kecil, besar. Nah, sekarang kalau salah satu spot para wisata itu di daerah kelas sebuah satu titik kawasan dibangun dengan konsep yang master plan-nya yang kuat. Saya rasa dari sisi anggaran tidak masalah. Tapi kalau narasinya yang dibawa adalah narasi talut, gorong-gorong, akhirnya kan tabi-tabi. DP bahasa lokalnya, bikinnya tabi-tabi. Iyo kemarin tuh sedorong kun sedikit nanti, seolah tahu muka lagi, tuh dorong lagi sedikit lagi. Apa? Jadi belum terlihat narasi besar tentang Iri itu diapungkan, dimunculkan, dikedepankan. Nah ini mungkin jadi catatan ke depan untuk lebih Iri itu tanpa tuh harus ke sana atau kepingin mozaikin terserak. Kah? Ada mozaik sepenggal mozaik, tak geser ke sana sedikit kemudian bangun DP jembatan keabadian gitu loh. Jembatan cinta DP nama.